Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita lihat beberapa informasi terbaru terkait dengan Hamas versus Israel. Dan diantaranya Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan ramai sekali pembahasan terkait dengan Biden menolak gencatan senjata Gaza dari Jokowi dan kawan-kawan. Lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa Presiden AS Joe Biden memberikan pernyataan baru terkait dengan usulan adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ia mengindikasikan menolak solusi damai tersebut yang juga sempat diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau kita bicara mengenai topik gencatan senjata ini sudah cukup ramai ya beberapa minggu belakangan, karena mengenai usulan untuk segera dilakukannya ataupun dilaksanakannya gencatan senjata di sana itu sebenarnya bukan hanya disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan oleh beberapa pihak yang mengharapkan agar segera dilakukannya gencatan senjata dengan alasan adalah keprihatinan terhadap kemanusiaan. Bahkan Bapak Ibu semua, beberapa hari yang lalu juga ramai sekali satu pembahasan ataupun satu uraian terkait dengan pihak Qatar yang mencoba memediasi kedua belah pihak, yaitu Israel versus Hamas, dan kemudian menawarkan untuk dilakukannya gencatan senjata dengan berbagai macam pertimbangan, dan gencatan senjata itu diusulkan berlangsungnya selama 3 hari. Namun Bapak Ibu semua, beberapa hari yang lalu saya lihat dalam beberapa ulasan, justru yang kemudian pertama sekali menerima usulan untuk dilakukannya gencatan senjata meskipun itu hanya 3 hari, itu adalah pihak Hamas yang paling cepat menerima usulan tersebut, dan Israel belum memberikan jawaban ataupun respon terkait dengan usulan tersebut. Nah, sebenarnya begini kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, dari sini kita melihat ya, bahkan ini mengingatkan saya pada satu penjelasan yang disampaikan oleh salah satu warga Israel beberapa hari yang lalu ya, yang mana dia itu memaparkan bahwa pada posisi sekarang ini Israel itu memang sudah benar-benar mengetahui ya banyak sekali lokasi-lokasi andalan dari pihak Hamas, dan ini berarti adalah sesuatu yang tidak baik buat Hamas ya, kalau Israel mengetahui di mana mereka berada, kalau Israel mengetahui markas-markas yang mereka di mana letaknya. Ini kan sesuatu yang tidak bagus untuk Hamas, tetapi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, dari sini kita bisa lihat ya, ketika beberapa hari yang lalu saya lihat itu ya, ada penjelasan terkait dengan pihak Hamas yang menerima ataupun kemudian menyetujui terkait dengan beberapa syarat ya secara garis besar, dan mereka menerima dilakukannya gencatan senjata. Namun sekalipun Hamas sudah menerima gencatan senjata itu dengan beberapa syaratnya yang bersifat umum, Israel justru tidak memberikan respon. Nah, begini kawan-kawan semua, salah satu hal yang perlu diingat ya, bahwa dengan adanya gencatan senjata ini kan, kalau misalnya itu berlangsungnya selama 3 hari ataupun 5 hari, ini kan artinya kan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk lebih lagi mempersiapkan diri dalam serangan berikutnya. Karena kan gencatan senjatanya hanya berlangsung 3 atau 5 hari, berarti setelahnya kan sudah bisa lagi kawan-kawannya saling adu kekuatan. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, saya ini menduga ya, kenapa kemudian Israel belum memberikan penjelasan ataupun kemudian tidak merespon itu ya, kemungkinan karena mereka yakin dan percaya diri dan kekuatannya, yang makanya mereka tidak mau juga memberikan kesempatan kepada Hamas yang mungkin menurut penilaian mereka sudah berada pada posisi terpojok kawan-kawan. Kenapa saya katakan demikian ya, karena ini ada beberapa penjelasan dari warga Israel langsung yang menyampaikan, dan juga beberapa cuplikan video Bapak Ibu semua yang bisa kita akses ya dalam beberapa media kawan-kawannya. Memang tidak semua ya, hanya beberapa media saja yang kemudian merilis ya ataupun menyampaikan apa adanya terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana. Jadi itu dia kawan-kawannya. Lalu kemudian mari kita lihat juga di sini jelaskan bahwa ya setiap nyawa tak berdosa warga Palestina yang hilang adalah sebuah hal yang kemudian sangat memilukan, ya itu dia kawan-kawannya. Namun yang menjelaskan tujuan pihaknya sebenarnya tak hanya menghentikan perang saat ini saja, tapi tegasnya harus mengakhiri perang selama-lamanya, itu dia ya. Lalu kemudian di sini untuk mencapai tujuan tersebut, AS telah mengusulkan prinsip-prinsip dasar mengenai cara untuk keluar dari situasi ini, untuk memberikan landasan bagi dunia untuk membangunnya. Nah, itu dia Bapak Ibu dan kawan-kawan semua ya. Tapi intinya begini kawan-kawannya, teman-teman semua, dari sini kita lihat tadi ya bahwa nampaknya ya Joe Biden Presiden AS tidak menerima ya, tidak menerima usulan dari Pak Jokowi yang bertemu langsung dengan beliau ya beberapa hari yang lalu. Dan memang saya juga sempat dengar kawan-kawannya Bapak Ibu semua terkait dengan beberapa apa namanya ya penjelasan ataupun kemudian penyampaian dari Bapak Presiden Jokowi kepada Joe Biden.
Bahkan kawan-kawan semua, beberapa hari yang lalu ada satu cuplikan video ya yang saya lihat, saya kurang tahu teman-teman apakah itu memang aslinya seperti itu atau bagaimana, tapi itu di situ ada apa namanya, ada satu sesi menampilkan percakapan Presiden Jokowi dengan Joe Biden. Lalu kemudian ketika Presiden Jokowi berbicara mengenai apa yang sedang terjadi di Gaza dan sambil beliau juga menyerukan perdamaian, ya lalu kemudian justru Joe Bidennya berbicara hal yang lain kawan-kawan. Beliau berbicara mengenai pertemuan yang Jokowi pertama-tama katanya mau membahas terkait dengan iklim. Nah itu dia Bapak Ibu, itu yang saya lihat kawan-kawan. Apakah itu asli cuplikan videonya atau sudah mengalami proses editan ya ataupun editing, saya kurang tahu teman-teman. Tapi itu yang kemudian saya lihat, dan Bapak Ibu bisa ikut bantu ya menyampaikan informasinya di kolom komentar yang tersedia supaya kita sama-sama bisa berbagi informasi terkait dengan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, di sini ini ramai sekali ya terkait dengan memang Pak Jokowi ini sudah beberapa kali ya, bahkan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral ataupun ramai ya di ruang publik kita Indonesia, dan itu pro kontra ya antara setuju dan tidak setuju mengenai Pak Jokowi yang menyampaikan ya kecaman ya kepada pihak Israel Bapak Ibu ya. Tapi kemudian saya senang ya ataupun kemudian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert ya, yang menyoroti terkait dengan adakah Pak Jokowi atau kita sebagai bangsa yang menyampaikan kecaman juga kepada Hamas yang jelas-jelas dalam serangannya telah menimbulkan banyak warga biasa, banyak warga tidak bersalah, tidak berdosa menjadi korban pada tanggal 7 Oktober itu. Adakah orang-orang yang hari ini mengecam, mengutuki, menyalahkan Israel dan mendalilkan semuanya itu pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, melakukan hal yang sama terhadap Hamas? Tidak ada Bapak Ibu. Justru sebaliknya, ketika Hamas ini kirim rudal ataupun roket ke pihak Israel, wah semuanya itu bergembira. Nampaknya semangat sekali menjalani kehidupannya, seperti nggak punya beban kawan-kawan. Yang mereka gembira sekali itu ya. Tapi tidak lama setelahnya kan begini kawan-kawan. Kita semua tahu ya bahwa Israel ini kan punya Iron Dome ya. Punya Iron Dome yang canggih sekali. Jadi belum sampai ke daratan juga udah hancur di atas apa namanya, udah hancur di udara ya. Nah, tetapi kan Israel ini juga tipikal yang ini Bapak Ibu tidak mau berdiam diri, tentu mereka akan melakukan serangan-serangan balik, dan ketika itu dilakukan memang jumlahnya di skala yang lebih besar ya. Dan di sini nanti para pendukung Hamas ini marah-marah, mengecam dan mengutuki, mendoakan Israel untuk dibinasakan ya, dan kemudian mendalilkan semuanya itu pada keprihatinan terhadap kemanusiaan. Memang ini lucu kawan-kawan ya. Ya, lucu sekali. Kenapa saya katakan lucu sekali ya? Saya pilih kata lucu daripada pilih kata yang lain kawan-kawan dan Bapak Ibu ya. Ya kita pilih saja kata lucu lah, Bapak Ibu bisa memaknainya secara berbeda ya. Tetapi ini bukan lucu yang menggembirakan kawan-kawan. Nah, ini lucu yang memilukan, dan entah bagaimana ya orang-orang ini bisa dengan santai dan seperti tak punya beban ketika menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi di satu sisi ataupun pada saat yang bersamaan mereka mengutuki ataupun mendoakan Israel untuk dibinasakan. Nah ini bagaimana Bapak Ibu ya? Tapi begini teman-teman ya, ini tidak ada kaitannya dengan isu agama ya. Tapi saya secara pribadi sebagai seorang Kristen yang sangat bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang justru mengajarkan kepada kita ya, bahkan berkati musuhmu, doakan mereka kawan-kawan ya, bukan doakan mereka untuk binasa, tapi doakan mereka untuk diberkati, untuk mereka diubahkan. Wah itu beda sekali kawan-kawan ya. Bapak Ibu semua ya, jadi kita orang Kristen tidak diajar untuk mendoakan orang menjadi binasa ya. Ya, kita tidak diajar oleh Tuhan kita untuk mendoakan orang agar dibinasakan oleh Tuhan. Nah, agar kemudian hancur ya di tangan kuasa Tuhan, tidak begitu kawan-kawan. Memang Alkitab katakan bahwa setiap perbuatan orang pasti akan ditanggung dan diterima resikonya ya. Itu tidak bisa dipungkiri, itu ditegaskan oleh Alkitab, dan Alkitab juga mengatakan bahwa ya pembalasan itu adalah haknya Allah ya, itu adalah milik Allah. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri kawan-kawan ya. Bukan berarti seperti Israel yang hari ini ditargetkan oleh pihak Hamas agar dimusnahkan, lalu kemudian Israel berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, lalu sambil menunggu nanti tunggu datang pertolongan ya. Tidak begitu kawan-kawannya, karena biar bagaimanapun ya, manusia ini, kita ini kan ciptaan Tuhan yang juga diberikan kemampuan ya, diberikan kekuatan ya untuk merespon, melakukan sesuatu. Dan tentu kawan-kawan semua ya, kan sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa setiap ciptaan Tuhan ini ya, manusia ini adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Wah itu istimewa sekali kawan-kawan. Jadi bagi saya secara pribadi, kalau ada orang yang kemudian justru berniat dan berinisiatif melakukannya hal-hal yang merusak ataupun kemudian membinasakan manusia lainnya, wah ini bukan hanya semata-mata diarahkan kepada manusianya itu kawan, justru ini juga perlawanan terhadap Tuhan sendiri karena merusak ciptaan Tuhan yang lain. Nah itu dia Bapak Ibu, karena manusia dicipta menurut gambarnya. Jadi teman-teman semua,
Apa yang sedang terjadi di sana memang pada dasarnya kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan, maka harusnya kepedulian, keperhatian terhadap kemanusiaan ini harusnya disuarakan secara menyeluruh, bukan hanya kepada warga yang ada di Israel, bukan juga hanya kepada warga yang ada di Gaza, tetapi kedua-duanya. Itu kalau benar-benar peduli terhadap kemanusiaan. Tetapi kalau kemudian itu hanya sebagai sebuah kamuflase untuk menutupi bahwa Israel ini mereka inginkan untuk dibinasakan, ya begitulah jadinya Bapak Ibu ya. Terlihat jelas memang ya. Tapi apapun itu kawan-kawan semua ya, di atas semuanya saya secara pribadi terus yang mengharapkan semoga situasinya di sana kondusif. Kasihan ya baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, terutama masyarakat sipil yang tidak terlibat dan tidak tahu menahu mengenai situasi ini. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan silakan Bapak Ibu juga memberikan tanggapannya.